kami berdua kan yang pada saat itu sebagai orang yang menemukan almarhumah jenazah Angel. Kalau untuk dari kronologi sampai kami menemukan itu pada saat jam 11 siang lewat 39 mungkin. Itu semua anggota tim diadakan diskusi kembali tuh, dikumpul untuk di briefing kembali oleh Bapak BPD, Kepala BPD itu untuk antar makanan orang-orang yang sudah duluan, yang dari awal dari pagi mungkin dari sekitaran jam 6 pagi yang sudah di puncak. Nah, terus kami yang bersama saya teman ini jam 12 kami mulai jalan dari shelter. Pas sudah selesai briefing diberikan regu kan, dibagi grup untuk ada yang ke kanan dan juga ada ke kiri, karena di hari itu dibagi 2 tim untuk mencoba mencari tanda-tanda korban pada jenazah dan seterusnya. Nah, sekitar jam 12 kami sudah melewati pos 5 itu bertemu dengan beberapa tim yang sudah duluan atau regu yang sudah duluan, sehingga kami sempat masih berbincang terkait keadaan situasi di atas. Nah, di situ saya dan teman ini berinisiatif untuk mengantar makanan, karena sebelumnya pas pemberian pertama itu ditahan bahwa tidak boleh naik, tidak diizinkan oleh teman-teman yang lain juga petugas di situ. Jadi kami inisiatif untuk berdua saja mengantarkan makanan yang untuk teman-teman yang di sebelah kiri atau regu yang di sebelah kiri. Cuma karena teman-teman yang di sebelah kiri ini sudah jalan naik kan, berarti kami berdua ambil kesimpulan berarti kita berdua langsung ke tengah saja. Jadi kan 2 tim dibagi, kami berdua langsung tabrak naik berapa tebing lah, berapa bukit itu kami turun terus naik sekitar 3 kali lah, sampai kami di trek jalur Karyanga. Di trek itu ternyata di atas sudah tidak ada teman-teman yang dari kiri atau tim yang dari kiri itu sudah tidak ada, dari kanan pun sudah tidak ada orang lagi. Jadi kami pas melihat keadaan di situ, kami melihat ada 3 ransel, maksudnya ada ransel yang keluar di atas pasir itu kan. Jadi saya dan teman sempat berdebat juga apakah di sana itu jenazah atau bagaimana. Jadi kami inisiatif untuk mendekati tas yang kami lihat itu ransel itu di video itu. Iya. Jadi pas kami lihat di trekking Karyanga pertama itu ada 3 tas, 3 ransel itu. Jadi kami sempat periksa juga. Sekitar 23 sampai setengah jam lah kami putar berkeliling di situ untuk mencari memastikan ada korban atau tidak di situ. Ternyata tidak ada. Terus sekitar 5 menit berselang kami bermaksud untuk berpindah tempat dari trekking Karyanga ke kanan, geser ke kanan untuk turun mengantar ransel ini yang tadi kami pertama temukan 3 itu. Di situ kami sudah sejajar sama ada helm Basarnas gitu kan, helm tim yang mungkin dari hari pertama pas kejadian. Di situ kami melihat ada benda yang berwarna putih yang membuat kami curiga, mungkin itu ransel atau jenazah. Di situ saya sama teman juga memberanikan diri untuk memastikan. Dan sepanjang jalan itu kami memanggil nama almarhumah. Setiap kami turun dari jalur-jalur banjir yang ada juga tebing-tebing yang ada itu kami selalu memanggil Angel, Angel, Angel. Kami memanggil nama almarhumah, dan di saat mungkin jarak sekitar 100 atau 50 meter lah, 100 meter lebih, itu kami sudah lebih yakin dengan benda yang putih yang dari jauh yang dari setelah lewati trekking Karyanga itu. Di situ saya dengan teman juga sudah hampir frustasi, mau putus asa untuk balik mengutamakan antar Transil 3 ini. Tapi karena kami juga kayak sudah tidak memikirkan lagi keselamatan ataupun karena sudah terpanggil emosional dan juga rasa kemanusiaan, sehingga kami memberanikan diri untuk memastikan untuk bahwa itu Transil atau jenazah. Semua dari situ sekitar jarak sudah mungkin 20 meter kami sempat berhenti dan berbincang kembali untuk siapa yang di depan untuk memastikan untuk naik itu. Dan mungkin ada beberapa video juga itu kan jarak kami sudah tidak terlalu jauh dengan jenazah, sekitar 10 sampai 5 sampai 10 meter lah dengan jenazah. Di situ kami belum melihat siapapun. Pada saat kami naik itu untuk mencoba mendekati itu belum ada sama sekali. Mungkin sudah sekitar 10 meter atau 15 meter lah. Itu kami melihat ada orang dari bawah, ada yang regu yang tim
dari tim gabungan yang dari sebelah kiri ini muncul, sehingga saya juga termasuk yang sempat mengeluarkan bahasa untuk bawa tandu terus karena posisi cuaca kan sudah mulai berkabut di situ, dan mungkin ada beberapa hal yang menurut pribadi saya dan juga teman juga ada sempat kejanggalan tuh yang terjadi di atas jenazah ini. Hanya di kabut itu hanya mungkin 1 meter lah dari yang sempat menutup jenazah, dan itu kabutnya tidak bergeser, langsung hanya untuk jenazah saja dia sempat menutup. Di situ kayak kayak kami juga tahu tempat yang memang ada cerita dari orang tua, jadi kami harus banyak-banyak beristighfar. Di situ kami sudah banyak mengeluarkan kayak harapan untuk berikan kami jalan agar kami bisa mengevakuasi. Jarak kami sudah mulai mendekati jenazah, tiba-tiba sekitar saya lihat jam 2 lewat sekitar 20 menit erupsi kembali. Itu erupsi yang pertama kali, dan saya sebagai penemu jenazah itu saya pertama kali menginjak Gunung Dukono, dan saya juga yang alhamdulillah diberikan rezeki untuk mendapat jenazah almarhumah. Pada saat erupsi itu di video itu kami sempat berbicara bahwa melihat ke atas karena jangan sampai ada bebatuan yang jatuh, sehingga di situ kami langsung tidak bisa apalagi, pokoknya ada di video itu yang kalau mungkin bapak-bapak semua bisa melihat, kami lari itu sudah tidak memikirkan apa-apa lagi, intinya kami mencoba untuk menjauh dulu sekitar 2-50 meter. Kami melihat drone itu dari bawah naik, dan situ ada beberapa 5 atau 6 orang lah masyarakat dan juga tim anggota BPD dan juga TNI Polri yang sempat mencoba mendekati kami berdua dan juga drone. Jadi mungkin sekitar 15 menit atau sampai 10 menit lah kan jarak dari jalur yang pas pertama kali mereka naik tim ini sama kami berdua itu cukup jauh tuh. Jadi saya juga sempat lari turun untuk ambil kantung jenazah, dan saya juga termasuk yang membawa 1 kantung jenazah dan juga ada teman juga. Kami naik, sementara proses evakuasi jenazah almarhumah itu sudah sekitar 5 orang, 4 orang sama kami warga dan 1 anggota TNI Polri juga tim beserta teman-teman BPD yang lain, Basarnas semua ada di situ. Mereka membantu evakuasi dan proses evakuasi itu berjalan. Sementara kami mengisi itu memasukkan kantung jenazah dalam kantung jenazah itu masih cuaca di atas itu hujan pun bukan hujan air lagi, udah hujan batu, material kecil kerikil itu sudah mengenai badan kami semua yang ada di situ. Jadi kami bersama-sama bergotong royong jenazah untuk membawa turun dari posisi pertama itu, jaraknya sekitar 100 meter lebih lah untuk sampai di tempat yang memang benar-benar aman. Di situ kami semua tim anggota BPD, TNI, Polri, masyarakat juga kami bersama-sama mengangkat jenazah sampai di shelter. Sampai di shelter kami kembali briefing lagi untuk bagaimana membawakan jenazah ini lebih turun ke kampung atau ke tempat perkumpulan yang awal. Untuk mengisi jenazah kan kami tidak bisa lama-lama karena kondisi itu erupsi sementara berjalan, batu itu di atas berjalan memang. Jadi kami karena spontan mungkin kalau saya itu memang sudah tidak ada tulang tengkorak itu tidak ada, dan pada saat kami masukkan juga dia kondisi itu sangat sungguh tidak bisa lah, kalau menurut saya itu susah sekali, siksa sekali dia almarhumah karena posisinya itu sangat. Jadi pada saat penemukan pertama itu tengkorak kepalanya sudah tidak ada? Iya, maksudnya karena mungkin spontanitas juga kan kayak harus cepat-cepat kita tuh. Yeah. Jadi kalau yang saya lihat itu memang sudah hancur ini, dan yang saya angkat itu tulang tinggal gusi sama mungkin sudah terbungkus material debu juga pasir tuh, jadi sudah terkumpul. Jadi saya angkat yang masih utuh itu, saya lihat dari leher kulit leher ini nih di sini. Ini masih karena dia kan yang kayak gimana ya posisi di saat itu. Iya, pokoknya menyamping begini, terus dia kepala ini sudah tertanam ke bawah begitu. Cuman setengah badan sama almarhum ini belakangnya itu yang keluar. Dan untuk kondisi celananya sudah tidak ada, celana tinggal setengah kalau tidak salah, karena ya saya lihat tinggal di spesifik, dan sepatunya juga masih ada, cuman celananya untuk di
bagian kemaluan di belakangnya ini, di pantat Rusia itu masih sudah tidak ada celananya. Bahkan untuk Maksudnya dia telucur atau nggak ada? kalau kemungkinan dia sempat kemungkinan ya sempat terjatuh, terguling kan. Iya, terus dia langsung ada tertahan di batu atau gimana, mungkin ada batu yang masih sempat tertahan di ini bagian Yang kepalanya. pecah kepala. Iya, jadi dia sempat itu kayak pokoknya posisinya itu sangat memprihatin sekali jenazah almarhumah Angel. Dan di situ proses evakuasinya itu sudah bareng sama tim atau sudah bareng sama tim. tidak ada upaya maksudnya Kalau dengan inisiatif risiko 2 orang sendiri? Ya. itu kami sempat berdua saja sebelum ada orang, kami sempat untuk mencoba mengevakuasi tanpa perlu karena waktu itu kami tidak melihat siapa-siapa lagi kan, jadi kami harus cepat-cepat. Pas mendekati erupsi itu keluar begitu. Mungkin kalau untuk alat mungkin cuman kantung jenazah saja dengan tangan bersih, tangan kosong. Jadi kami sudah 5 orang kan di situ tuh evakuasi. Kalau saya masih pakai sempat helm, cuman kalau teman dan yang lain-lain cuman tidak ada, cuman topi saja, topi yang kami gunakan, dan untuk kalau sarung tangan tidak ada. Jajaran Pemda dan juga jajaran yang berada di dalam bencana yang kita alami bersama ini, kami sangat berterima kasih karena yang tadinya banyak sekali isu yang berhambur di media sosial itu bahwa kami tidak diperhatikan, tapi alhamdulillah hari ini saya bersama teman dan juga beberapa rekan yang kami di sana sangat bersyukur dan berterima kasih sekali karena sudah ternyata Pemda juga tidak diam-diam saja, mereka peduli sama kami begitu. Semua jajaran yang ada kami sangat berterima kasih. Ya, Bapak Kepala BPD mulai dari briefing awal sampai kami menemukan jenazah juga mereka sempat ada di situ dan kita juga bersama-sama selalu dalam panduan beliau. Bahkan TNI, Polri, masyarakat juga yang paling utamanya masyarakat, kami bersama-sama bergotong royong untuk saling bahu-membahu cari korban BNA dan juga WNI itu. Kiril Tatambane. Siapa? Kiril Tatambane. Jadi ada ransel Kiril yang biru sama tas drone yang kalau dari pas kami sampai di shelter kami memberikan semua benda barang-barang para korban dan juga jenazah itu sempat langsung diberitahukan dari Bapak BPBD bahwa tas yang Kerel sama drone itu milik Mbak Ana Esa, Pak Eza. Itu tas milik dia. Di situ itu jaraknya tidak terlalu jauh dengan jenazah almarhumah Angel. Selain itu ada ransel kecil merah itu. Ransel kecil merah itu dari trekking Karyanga yang kami dapat 3. Jadi dia tidak sama-sama dengan ketiga korban. Di jam 11 lewat kami dikumpulkan untuk briefing lagi. Sekitar kami jam 11 jalan, jam 12, jam 1 kami sudah di trekking Karyanga. Itu cuma tinggal kami berdua. Di situ pas pertama kami injak pasir yang setelah lewat bebatuan yang tadi, jam 1 lewat kami di Karyanga, trekking Karyanga. Kami menemukan pertama tas itu tiga ransel. Kami sempat periksa sampai kami hitung uang sekian ratus, ada kunci, ada beberapa pakaian dalam perempuan, berkas, kami sempat periksa semua. Dan kami sama sekali tidak menyentuh atau sengaja untuk mengambil, tidak. Cuma periksa. Kami hanya memastikan, bahkan makanan pun masih utuh di situ. Dari situ jam 1 lewat kami jarak mulai jalan meninggalkan trekking pertama tadi Karyanga ke kanan itu sekitar 1 jam. Dari 1 jam dari jarak dari sekian berapa kali kami turun naik jalur banjir dan juga jalan bekas material vulkanik itu, kami sangat terpanggil untuk jangan menyerah lah. Sampai saya sempat membomba sama teman saya bahwa hari ini kalau memang kami tidak minta-minta tapi memang kami kecelakaan juga di tempat itu, kami itu jihad.